Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri Malam. Kita akan menceritakan kisah seorang pendaki Solo yang bernama Marwan. Apa yang awalnya ia kira akan menjadi petualangan biasa berubah menjadi malam yang mencekam, yang tak terlupakan. Bayangkan dirimu sendirian di puncak gunung, dikelilingi kegelapan. Lalu tiba-tiba ada yang memanggilmu. Tapi siapa atau mungkin apa? Sosok tinggi misterius yang hanya bisa dilihat olehmu. Suara langkah kaki yang mengelilingi tendamu di tengah malam dan guncangan tenda yang tak bisa dijelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Marwan malam itu di gunung? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita yang lebih menarik. Semoga kita diberikan kesehatan, perlindungan, dan rezeki yang mengalir seperti air. Amin ya robbal alamin. Marwan menghela nafas panjang sambil memandangi puncak gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Sudah lama ia mimpikan petualangan Solo ini, dan akhirnya setelah berbulan-bulan menabung dan merencanakan, tibalah saatnya. Cuti kerjanya selama 2 minggu akan dihabiskan untuk mendaki gunung yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Dengan ransel besar di punggungnya yang berisi perlengkapan pendakian, Marwan berdiri di kaki gunung. Perasaannya campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan mulai menyerap dalam dirinya. Ini akan menjadi pendakian Solo pertamanya tanpa teman atau pemandu, namun tekadnya sudah bulat. Sebelum melangkah, Marwan memeriksa kembali perlengkapannya. Peta, kompas, persediaan makanan, air, tenda, dan peralatan keselamatan semua sudah siap. Ia menarik nafas dalam-dalam, meresapi udara segar punggungan, lalu mulai melangkah. Langkah pertamanya di jalan, setapak menandai awal dari petualangan yang akan menguji batas kemampuan fisik dan mentalnya. Marwan tidak tahu apa yang akan ia hadapi di atas sana, tapi ia siap menghadapi tantangan apapun dengan tekad kuat dan senyum tipis di wajahnya. Marwan mulai pendakian Solo pertamanya itu. Aku Marwan menghela nafas lega saat akhirnya tiba di area perkemahan di puncak gunung. Perjalanan naik tadi cukup melelahkan, tapi untungnya aman dan ramai. Banyak pendaki lain yang kutemui sepanjang jalan, saling menyapa dan berbagi semangat. Setelah mendirikan tenda, aku memutuskan untuk mengambil air di mata terdekat untuk memasak makanan malam. Senja mulai turun, membuat hutan di sekitar area perkemahan tampak remang-remang. Aku mengambil trigen kosong dan senter, lalu berjalan menuju mata air yang tak jauh dari sana. Saat aku berlutut di tepi mata air, mengisi jerigen dengan air dingin yang jernih, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Suara itu terdengar samar seperti bisikan yang dibawa angin. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sumber suara itu, tapi tak ada siapa-siapa. Bulu kuduk saya mulai meremang. Marwan. Kali ini suaranya lebih jelas. Tanpa pikir panjang, aku meninggalkan jerigen yang baru saja setengah terisi dan berlari kembali ke area perkemahan. Jantungku berdegup kencang, napas yang tersengal-sengal. Setibanya di area camp yang ramai, aku langsung masuk ke dalam tendaku. Tubuhku gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Siapa atau apa yang memanggilku di sana? Aku mengintip keluar tenda. Para pendaki lain tampak santai. Ada yang memasak, ngobrol, atau sekadar menikmati pemandangan alam. Tak ada yang tampak aneh atau terganggu. Apakah hanya aku yang mengalami hal ini? Malam pun tiba.
Dan aku masih belum berani keluar tenda. Air yang tadi kubawa tak cukup untuk memasak. Tapi aku tak berani kembali ke mata air itu. Perasaan takut dan penasaran yang bercampur dalam benakku. Apa yang sebenarnya terjadi di gunung ini? Aku memutuskan untuk mendirikan tendaku di bawah sebuah pohon tua yang rindang. Meski masih sedikit tergoncang oleh kejadian di mata air itu, aku berusaha menenangkan diri. Kunyalakan api unggun kecil di depan tenda dan duduk di sampingnya, berusaha menghangatkan diri. Sesekali, aku mengobrol dengan pendaki lain yang lewat, bertukar cerita tentang pengalaman mendakinya. Namun, perutku mulai keroncongan. Aku belum makan sejak tadi siang. "Hei, kamu belum makan juga?" tanya seorang pendaki yang duduk tak jauh dariku. "Belum nih, kamu juga?" jawabku. "Iya, aku Aldi. Mau bareng ke mata air, sesekalian ambil air buat masak," ajaknya Aldi. Dengan ragu aku mengangguk. Setidaknya kali ini aku tidak bisa. Aku tidak sendirian. Kami berjalan beriringan menuju mata air. Senter menyorot jalan setapak yang gelap. Tiba-tiba aku melihatnya di kejauhan di antara pepohonan. Ada sosok tinggi besar yang berdiri diam. Sosok itu seolah menatap ke arah kami. "Aldi," bisiku gemetar. "Kau lihat itu?" Aldi menoleh ke arahku, lalu ke arah yang kutunjuk. "Lihat apa? Nggak ada apa-apa di sana." Aku mengucap mata, tapi sosok itu masih di sana, tinggi besar dan bergerak ke arah kami. "Ayo balik cepat." Tanpa pikir panjang, aku menarik lengan Aldi dan berlari kembali ke arah perkemahan. "Kita kan belum ambil air," protes Aldi, kebingungan dengan tingkahku. Aku tak menjawab. Terus berlari hingga tiba di tendaku. Napasku yang tersengal-sengal, jantung berdebar kencang. Aldi masih berdiri di luar menatapku dengan heran. "Hei Marwan, kau baik-baik saja? Apa yang terjadi?" tanyanya khawatir. Aku menggelengkan kepala, masih berusaha mengatur nafas. Bagaimana mungkin Aldi tidak melihat sosok itu? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di gunung ini? Malam semakin larut dan rasa takut mulai menyelimutiku. Aku tak yakin bisa tidur malam ini dengan bayangan sosok misterius itu masih membayangi pikiranku. Aldi, meskipun masih terlihat bingung dengan tingkahku, akhirnya kembali ke mata air sendirian dan membawakan air untuk kami berdua. Aku merasa bersalah dan berterima kasih kepadanya. "Maaf ya Aldi, tadi aku entahlah, mungkin cuma kecapean," kataku berusaha menjelaskan. Aldi tersenyum maklum, santai saja. Namanya juga di gunung, kadang bisa pikir-pikiran, main-main. Kami memasak mie instan bersama dan menikmati dengan secangkir kopi panas. Obrolan ringan dengan Aldi sedikit mengalihkan pikiranku dari kejadian aneh tadi. Setelah menghabiskan makanan dan membereskan peralatan, "Makasih ya Aldi, aku tidur duluan," pamitku. "Oke, selamat istirahat." "Oke, selamat istirahat Marwan," balas Aldi. Aku masuk ke dalam tenda, menutup resleting dan berbaring di sleeping bag. Suara-suara percakapan pendaki lain perlahan memudar seiring malam makin larut. Mataku yang mulai terasa berat dan aku pun tertidur. Entah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku terbangun. Bukan karena mimpi buruk atau apa-apa, karena suara langkah kaki. Tap, 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 tap. Suara itu terdengar jelas mengelilingi tendaku. Perlahan tapi pasti langkah-langkah itu berputar seolah-olah ada seseorang atau sesuatu
atau sesuatu yang sedang mengelilingi tendaku. Jantungku berdegup kencang. Aku berusaha tidak bergerak, bahkan nyaris tidak bernafas. Pikiranku berkecamuk. Apakah ini pendakian lain yang tersesat? Atau mungkin sesuatu yang lain? Hal-hal aneh pun mulai terjadi terus-menerus pada malam itu yang dialami oleh Marwan. Langkah-langkah itu terus berputar, kadang berhenti sejenak, lalu melanjutkan lagi. Aku ingin berteriak, memanggil Aldi atau pendaki lain, tapi suaraku seolah tercegat di tenggorokan. Aku memejamkan mata erat-erat, berharap ini hanya mimpi buruk dan aku akan segera bangun. Tapi suara itu masih terus terdengar, semakin dekat dengan dinding tendaku. Apa yang harus kulakukan? Memberanikan diri mengintip keluar, atau tetap diam dan berharap apapun itu akan segera pergi? Malam masih panjang dan aku terjebak dalam ketakutan yang mencekam ini, sendirian dalam tendaku, dengan suara langkah misterius yang terus mengelilingiku. Entah beberapa lama aku terjaga, mendengarkan suara langkah misterius itu. Perlahan-lahan suara itu menjauh dan akhirnya menghilang. Kelelahan dan rasa takut membuatku terlelap lagi tanpa sadar. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba aku tersentak bangun. Ada yang aneh, tendaku bergoyang-goyang. Awalnya hanya goyangan kecil, tapi semakin lama semakin kuat, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang sedang mengguncang-guncang tendaku dari luar. Jantungku berdebar kencang, keringat dingin membasahi dahiku. Apalagi ini? Tanyanya Mawar. Dengan tangan gemetar, aku meraih senter kecil di sebelahku. Haruskah aku mengintip keluar? Bagaimana kalau ada sesuatu yang mengerikan di luar sana? Setelah beberapa saat mengumpulkan keberanian, aku perlahan membuka resleting tenda. Tanganku gemetar saat menyorotkan senter keluar. Tapi tidak ada siapa-siapa di luar sana. Memeriksa sekeliling tendaku. Pohon tua tempat aku mendirikan tenda berdiri kokoh seperti sebelumnya. Tenda-tenda lain masih berdiri tenang. Tak ada tanda-tanda kehidupan atau gerakan mencurigakan di luar sana. Aku keluar dari tenda, memeriksa dari luar. Tak ada bekas cakaran, sobekan atau tanda-tanda lain yang menunjukkan sesuatu telah mengguncang tendaku. Semuanya tampak normal. Kebingungan dan ketakutan bercampur dalam benakku. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku berhalusinasi? Atau ada sesuatu yang tak kasat mata yang sedang mempermainkanku? Dengan perasaan tidak menentu, aku kembali masuk ke dalam tenda. Malam masih panjang dan aku tak yakin bisa tidur dengan lega. Satu hal yang pasti, pendakian solo pertamaku ini telah berubah menjadi pengalaman yang tak akan pernah kulupakan. Entah itu nyata atau hanya permainan pikiran semata. Pagi akhirnya tiba setelah malam yang panjang dan menegangkan. Sinar matahari yang menembus tenda memberiku sedikit kelegaan. Aku keluar dari tenda dengan mata sembab karena kurang tidur. Saat aku sedang membereskan tenda, Aldi menghampiriku. Kita mau turun nih, mau gabung sama kelompok kami kah? Kayaknya lebih asik kalau rame-rame dan aman. Menyetujui tawaran Aldi. Setelah pengalaman semalam, aku tak ingin lagi sendirian di gunung ini. Boleh banget, makasih ya Aldi, jawabku dengan lega. Kami pun mulai perjalanan turun bersama kelompok Aldi. Ada 5 orang dalam kelompok mereka, termasuk Aldi. Sepanjang perjalanan kami berbagi cerita dan tawa. Kehadiran mereka membuat merasa jauh lebih aman dan nyaman. Selama perjalanan turun, tak ada kejadian aneh yang kualami.
Tak ada suara misterius, tak ada penampakan, bahkan tak ada perasaan diawasi seperti yang kualami sebelumnya. Semuanya terasa normal dan menyenangkan. Cerita tamat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya. Terima kasih.